Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan pertama dari kitab Daniel dan bacaan Lukas sebetulnya mau mengungkapkan hal yang sedikit mirip atau sama, yakni orang yang merasakan kedekatan dengan Tuhan, orang yang justru juga kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus dan memang Tuhan, di sana diungkapkan mereka mampu untuk membaca masa depan. Bukan pertama-tama nubuat yang diungkapkan, bukan, tetapi sebetulnya adalah pengetahuan tentang masa depan. Daniel ketemu dengan raja dari Babel, Nebukadnezar. Nebukadnezar sebetulnya sudah mengungkapkan mimpinya kepada Daniel, dan Daniel mencoba untuk mentafsirkan, menginterpretasikan itu sesuai dengan pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dan dia menceritakan bahwa kerajaan atau bahkan dinasti dari Babel ini akan hancur. Dan memang akan hancur, dan nantinya akan dihancurkan oleh bangsa Persia. Dan bangsa Persia itu pada saat bangsa Persia, bangsa zaman Kores itu yang membebaskan orang-orang Israel dari tanah pembuangan di Babel itu, dan mereka kembali ke Yerusalem. Daniel diberi pengetahuan untuk membaca masa depan. Sekali lagi, itu bukan nubuat. Kalau nubuat itu kan orang menubuatkan sesuatu. Kadangkala nubuat itu seringkali dipesan oleh orang. "Mbok saya dinubuatkan untuk begini." Kadangkala dipesan oleh orang juga, kalau orang zaman sekarang. Tetapi Daniel bisa mampu untuk melihat itu. Bahkan yang diceritakan oleh Daniel kepada Nebukadnezar adalah sesuatu keruntuhan dinastinya atau kerajaannya. Berarti sesuatu yang tidak mengenakan. Padahal kalau orang itu mau menubuatkan, selalu akan menubuatkan sesuatu yang indah-indah, bahwa masa depan adalah masa yang cerah. Tapi Daniel tidak. Nah, Tuhan Yesus juga menceritakan hal yang mirip, tetapi bukan satu bangsa, tetapi lebih bangunan Bait Allah, di mana Bait Allah yang megah, yang dibangun oleh Herodes. Walaupun Herodes itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi dia mau untuk membangun Bait Allah yang besar itu untuk meminta simpati dari rakyat Israel, rakyat Yahudi itu. Bangunan yang besar, bisa dikatakan di seruduk banteng pun tidak akan hancur gitu.
Tetapi kalau di sudut traktor kan beda. Tapi di sudut banteng tidak akan hancur. Untuk melihatkan ketebalan, kekuatan dari bangunan itu. Tetapi Tuhan mengatakan tidak akan ada satu atau dua bata yang tertumpuk. Berarti kan hancur, lebur. Dan memang pada sekitar tahun 70-an Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Romawi dan Bait Allah rata. Bahkan sampai sekarang, dari tahun 70 sampai sekarang sudah tidak ada lagi Bait Allah di tempat itu. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu dia membaca masa depan. Nah, sekarang bagi diri kita, kalau Tuhan saja bisa membaca masa depan dan Tuhan dalam mewartakan selalu memberikan kebaikan kepada kita, apakah kita tidak mau percaya dengan apa yang diwartakan oleh Tuhan itu? Kita sebetulnya diajak oleh Tuhan bahwa kitab suci kendati produk dari masa lalu, tetapi sebetulnya pesannya itu sebetulnya untuk kita, supaya kita itu bisa ikut apa yang sudah dibacakan dalam kitab suci itu tentang masa depan. Kita mau ikut enggak? Pada zaman Yerusalem dihancurkan, orang Yahudi kocar-kacir. Tapi yang selamat siapa? Orang Kristiani. Kenapa? Justru pembantaian atau penyerbuan orang Romawi ke Yerusalem membuat Kristianitas itu tersebar ke seluruh dunia. Justru di situ kita bisa melihat kendati wartanya adalah warta yang menyusahkan, tetapi orang yang beriman mampu melihat aspek-aspek positif di sana. Iman mengajak kita untuk melihat ada sesuatu di balik peristiwa yang menyedihkan itu. Kita juga sudah diberi karunia iman oleh Tuhan. Maka kita juga diajak untuk bisa melihat ada peristiwa apa di balik sesuatu yang mungkin tidak membuat kita nyaman, tidak menyenangkan, membuat kita berduka cita. Apakah ada sesuatu di situ? Setiap kali kita juga mengalami hal yang sama. Kita sebagai orang beriman seolah-olah itu selalu ada kata-kata begini, ya Tuhan, mengapa engkau mencobai aku? Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi perlu untuk mengingat bahwa di dalam setiap peristiwa Tuhan berkarya. Dan Tuhan juga mau menegaskan kepada kita melalui istilahnya itu pandangan mengenai masa depan itu adalah bahwa Tuhan itulah sang penyelenggara kehidupan, sang penyelenggara setiap peristiwa. Tidak ada peristiwa yang kebetulan, tetapi peristiwa itu adalah memang sudah diselenggarakan oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa dikatakan mengizinkan itu terjadi. Dan kita diharapkan mampu untuk membaca aspek positif. Tuhan mau menghendaki apa sih untuk kita? Sekarang bandingkan saja begini Ibu Bapak. Kalau Anda punya dua anak, yang satu Anda dampingi terus-menerus sampai dia kuliah, yang satu pergi keluar kota, lalu kos di sana. Sekarang pertanyaannya, dari dua anak itu mana yang lebih dewasa? Yang ikut bersama dengan orang tuanya atau yang kos? Seringkali yang kos. Berarti kenapa? Karena dia berusaha untuk mandiri, berusaha untuk mendewasakan dirinya. Berarti tanda keterpisahan dengan orang tua yang jauh itu tidak menyedihkan bagi anak itu, tetapi ada aspek positif untuk mendewasakan. Ada sesuatu, Pak. Maka setiap peristiwa yang negatif yang mungkin kita rasakan dan kita alami itu jangan langsung mengatakan bahwa kita itu dihukum oleh Tuhan. Tidak. Tetapi justru kita bisa membaca aspek positif yang ada di sana. Tuhan mau mengajak kita makin lama makin dewasa di dalam iman, makin mendalami iman pula. Dan kita diharapkan itu mampu membaca di sana.
tetapi tetap berpegang bahwa Tuhan adalah penyelenggara ilahi bagi hidup kita. Maka kita harus bisa menyelaraskan kehidupan kita supaya kita bisa diselamatkan dari peristiwa yang menyedihkan itu. Ibu, bapak, saudara terkasih, Tuhan tetap menjanjikan kepada kita, kalau kita beriman akan ada keselamatan bagi diri kita. Selamat merenungkan.